Haleluya, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita ada dalam program Mujizat Zaman Now. Kita percaya ada mujizat-mujizat di zaman sekarang ini terjadi. Sebab karya Tuhan telah dinyatakan, anugerah Tuhan telah dinyatakan bagi kita. Ketika kita percaya kepada Kristus, kepada Tuhan yang sumber pembuat mujizat, maka Bapak Ibu Saudara, saya percaya mujizat-mujizat zaman now terus Bapak Ibu Saudara dan saya alami dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita masuk dalam program Mujizat Zaman Now. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan, dan kita percaya urapan Tuhan mengalir dalam setiap kita. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami berterima kasih buat waktu dan kesempatan kami boleh terkoneksi, tergabung di dalam program Mujizat Zaman Now. Kami percaya kami akan menerima urapan yang baru. Mujizat-mujizat itu terjadi sekarang ini ketika ada dalam hadirat Tuhan, dan firman Tuhan meneguhkan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah termulia di bumi dan di surga. Katakan, Kaulah, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku. Amin. Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan sekali lagi pujian ini. Kaulah, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, amin, di bumi dan di surga. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan,
Ku puji, ku muliakan nama, ku puji, ku puji, ku muliakan namamu. Kami puji kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Kami bersyukur, terima kasih, haleluya. Terima kasih Bapa, ya Allah, ya Allah. Kami menyembahmu. Terima kasih Tuhan, haleluya. We worship you. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Mari yang rindu mengalami mujizat-mujizat Tuhan di zaman now ini, sama-sama kita katakan, kita angkat kedua tangan kita, kita sepakat, kita katakan pujian ini. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru, amin, di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Bapak Ibu Saudara, kau yang sedang mengalami pergumulan, persoalan atau sakit penyakit, percaya firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Kita percaya dalam program mujizat zaman now ini terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Ketika kita sepakat, kita percaya terjadi mujizat-mujizat yang dahsyat. Mari sama-sama dengan saya kita sekali lagi mengatakan pujian ini. Anugerah-Mu melimpah bagiku, yes, selalu baru di
setiap waktuku kebenaran-Mu dan perkenananmu, Yes, mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Coba kita lihat kematian Lazarus itu Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Kita baca bergantian ya. Yohanes 11 ayat 1 sampai 6, saya 1, Bapak Ibu ayat 2, saya 3. Demikian kita ganti-gantian supaya Bapak Ibu juga menghayati ayat ini. Kematian Lazarus Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Saya mulai ayat 1, nanti Bapak Ibu ayat 2 ya. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi Maria Marta itu kakak adik. Yang lebih tua siapa? Maria. Adiknya siapa? Marta. Makanya Marta gak berani negor Maria ketika Maria santai dekat kaki Yesus ya. Kan ada kisahnya ya Bapak Ibu ya. Iya lah adik-adikan. Ya lanjut ayat 2 Bapak Ibu. Ya ayat 3 saya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ya ayat 4 Bapak Ibu. Nah, jadi akan dimuliakan. Ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat 6 Bapak Ibu. Katakan dengan saya, ia sengaja. Walaupun ini ditulis ia sengaja, Yesus sengaja, bukan berarti Yesus cuek. Bukan berarti Yesus tidak peduli ya Bapak Ibu ya. Justru Yesus ingin menyatakan mujizat yang lebih besar kepada Lazarus. Benar Bapak Ibu? Kenapa? Coba kalau seandainya Tuhan Yesus langsung segera datang menyembuhkan Lazarus. Berarti apa? Lazarus 1 dari 1000 orang yang disembuhkan Yesus. Tapi ketika Lazarus sempat mati, maka Lazarus menjadi 1 dari 3 orang yang dibangkitkan Tuhan Yesus. Kan lebih dahsyat kan? Lebih dahsyat dong. Dibandingkan 1 dibandingkan 1000 sakit disembuhkan. Atau 1 dari 3 yang dibangkitkan. Lebih dahsyat mana? Dibangkitkan kan? Tuh. Jadi jangan saudara terkecoh dengan kata sengaja tadi ya. Ya, ayat 7 saya baca. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ayat 8 Bapak Ibu. Jadi lihat Bapak Ibu ya. Jadi walaupun Lazarus itu dikasih Yesus, tetapi Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempatnya. Kenapa? Karena tadi saya sudah jelaskan, Yesus ingin mengadakan mujizat yang lebih besar lagi kepada Lazarus. Sehingga apa? Lazarus bukan 1 dari 1000 orang yang disembuhkan Tuhan Yesus, tetapi menjadi 1 dari 3 orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Makanya bagi kita juga hari ini juga pelajaran. Ketika saudara berdoa, belum dijawab oleh Tuhan, saudara jangan langsung kecewa. Ya, karena apa? Bisa jadi Tuhan akan menjawab doa kita lebih dari yang kita pikirkan dan doakan. Amin Bapak Ibu. Iya dong. Iya kan? Iya, coba itu kayak Pak Joni. Saudara tahu Pak Joni? Nah, berdoa untuk kehadiran gereja di Ratu Plaza. Nunggu 6 bulan. 6 bulan. Dan puji Tuhan. Jawaban Tuhan luar biasa. Mon Hermonco hadir di tempat ini.
Kesannya lambat ya. 6 bulan tuh lama loh Bapak Ibu. Kalau nanti doa kan lama itu ya. 6 bulan lama. Benar Bapak Ibu. Iya kan? Luar biasa kan? Iya. Iya itulah. Coba kalau seandainya tiba-tiba ada gereja lain gitu. Kucuk-kucuk. Lebih cepat dari 6 bulan tadi. Ya mungkin bukan Mon Church ya. Mungkin bukan Mon Church. Bukan. Karena Mon Church masih di Bekasi. Bahkan 6 bulan itu kita belum berdiri Mon. Karena Mon itu berdiri itu tanggal 1 Oktober. Tanggal 1 Oktober itu di Bekasi. Jadi 1 Oktober kan ke Januari kita pindah ke sini itu Januari. Jadi ya belum nyampe 6 bulan ya. Belum nyampe. Jadi doanya Pak Joni itu lebih cepat gitu. Berapa bulan gitu kan. Iya makanya kalau seandainya langsung dijawab. Bukan Mon yang hadir di tempat ini. Bukan Mon Church yang hadir. Yang lain. Iya kan. Iya itulah. Jadi luar biasa ya. Jadi kadang-kadang saudara ketika doa saudara agak telat dijawab Tuhan. Jangan kecewa dulu. Ya Bapak Ibu ya, bisa jadi Tuhan akan memberikan jawaban yang lebih baik. Lebih dari yang saudara pikirkan dan doakan. Amin Bapak Ibu ya. Iya. Karena itulah ya pokoknya percaya aja lah Tuhan itu baik. Dan Tuhan akan memberikan lebih dari yang kita pikirkan dan doakan. Amin Bapak Ibu. Seperti ini tadi Lazarus. Ya kan? Coba langsung Tuhan jawab. Kucuk-kucuk kembali ke Betani. Dia kan berarti satu dari 1000 banyak orang yang disebutkan Yesus kan. Iya kan? Tapi ketika Lazarus semua mati. Maka Lazarus menjadi satu dari 3 orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kan lebih dahsyat kan? Lebih dahsyat kan? Jadi Tuhan Yesus itu sengaja datang terlambat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ingin memberikan mujizat yang lebih baik kepada Lazarus. Amin Bapak Ibu. Makanya dan mujizat itu untuk kemuliaan Tuhan tadi katanya kan. Ya kan? Ya Bapak Ibu iya. Jadi jangan sampai mujizat itu mendatangkan kemuliaan bagi pendetanya. Itu mencuri kemuliaan Tuhan itu. Makanya saya selalu berusaha enggak menyebut diri saya ketika ada mujizat. Selalu saya arahkan itu karena sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Amin Bapak Ibu. Nah ketika Yesus tiba di tempat Lazarus di Betani didapati Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Udah 4 hari itu biasanya udah berbau itu Bapak Ibu ya. Ya kan makanya kalau orang meninggal nggak lama setelah meninggal itu di rumah duka dikasih si nyong-nyong gitu kayak minyak wangi kan Bapak Ibu ya. Karena apa? Ya itu. Karena pasti berbau. Karena terjadi pembusukan ketika orang meninggal ya. Ya Bapak Ibu ya. Dan kematian Lazarus itu juga lebih berat dari kematian-kematian sebelumnya. Putri Yairus itu baru meninggal. Benar Bapak Ibu ya. Orang bisa aja berkata, oh itu mati suri yang dibangkitkan Yesus Putri Yairus. Tapi meningkat lagi. Pemuda dinain. Ini sudah dibawa ke penguburan. Ini udah lebih berat lagi kematiannya. Benar Bapak Ibu? Iya. Tapi pada zaman dulu Bapak Ibu, orang Israel itu biasanya meninggal langsung dikubur. Kayak tetangga sebelah lah. Tetangga sebelah kan biasanya kan meninggal hari itu juga dikubur kan. Tapi kalau orang Kristen kadang-kadang nunggu saudara dulu, ngumpul semua. Kadang-kadang kan, saudara datang dari luar negeri. Kadang-kadang sampai 4 hari atau 3 hari atau seminggu bener kan Bapak Ibu kan. Disemayangkan, iya kalau kita kan gitu. Tapi kalau orang Israel itu mirip tetangga sebelah. Hari itu juga meninggal, hari itu juga dikubur. Ya, amin Bapak Ibu. Ya. Nah, di ayat tadi dikatakan banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka karena kematian Lazarus. Coba kita lihat sekarang Yohanes 11 ayat 20 sampai 34 kita juga baca bergantian ya. Nah, ini reaksi dari Marta dan Maria. Ya, Yohanes 11 ayat 20 sampai 34. Saya mulai ayat 20, nanti Bapak Ibu ada 1, saya 22, demikian kita terus bergantian. Saya baca ayat 20 mulai. Ketika Marta mendengar bahwa
Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Ayat 21 Bapak Ibu. Saudara, kesan nuansanya apa? Kayak nyalakan Yesus ya. Ya kan? Sekiranya kamu ada di sini, tapi nyatanya kamu gak ada di sini Tuhan. Gitu loh. Ada nuansa kayak nyalain ya Bapak Ibu ya. Tapi oke lah, lanjut lagi. Ayat 22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ayat 23 Bapak Ibu. Iya. Ayat 24. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman. Stop dulu Bu. Tadi pada saat reaksi pertama Marta, dia terkesan menyalahkan Yesus. Jikalau engkau ada, berarti apa? Marta menarik Yesus ke masa lampau. Benar Bapak Ibu ya. Nah, lalu ayat tadi, ya kata Marta, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman. Ini Marta mendorong Yesus ke masa depan. Jadi saudara itu sikapnya Marta, pertama dia menarik Yesus ke masa lampau. Jika engkau ada pada waktu itu Yesus, Lazarus tidak akan mati. Tapi kemudian ketika Yesus berkata, dia akan bangkit. Marta mendorong Yesus ke masa depan. Ya Tuhan, pada akhir zaman semua akan dibangkitkan. Tuh lihat tuh. Jadi seringkali orang Kristen juga demikian. Tidak melihat kehadiran Tuhan di masa sekarang. Seringkali orang Kristen melihat Tuhan Yesus di masa lampau 2000 tahun yang lalu. Atau juga nanti di akhir zaman. Amin Bapak Ibu. Padahal sekarang ini juga kita bisa mengalami Yesus. Amin. Banyak sekali gereja demikian. Berkata mujizat itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Padahal mujizat itu juga masih bisa terjadi sekarang ini. Benar Bapak Ibu ya? Iya kan? Seringkali orang Kristen menarik ke masa lampau. Atau mendorong sampai akhir zaman. Tidak dialami sekarang ini. Padahal kita perlu sekarang ini. Amin Bapak Ibu. Yesus harus kita alami sekarang ini. Bukan kemarin, bukan nanti. Sekarang ini kita alami. Kesembuhan itu sekarang ini kita alami. Berkat sekarang ini kita alami. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi saudara harus melihat Yesus itu bisa saudara alami sekarang ini. Amin. Bukan kemarin, bukan nanti. Amin. Bapak Ibu ya. Iya, sembuhan juga demikian. Banyak kali orang Kristen, ya saya percaya sekarang saya sakit-sakitan. Nanti akhir zaman saya sehat sempurna. Sekarang juga kita bisa mengalami kesembuhan. Amin Bapak Ibu ya. Iya, bukan nanti, bukan yang kemarin. Sekarang ini juga kita bisa alami Yesus. Amin Bapak Ibu. Jangan kita seperti Marta menarik Yesus ke masa lampau dan mendorong Yesus ke akhir zaman. Tapi hari ini saudara bisa mengalami Yesus. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Amin Bapak Ibu. Ya, tadi Bapak Ibu ya gilirannya ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, ayat 26. Ya, 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ayat 27 Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya Yesus apa? Dijawab Marta apa? Ayat 28. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Ayat 9 Bapak Ibu. Ayat 30. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ayat 31 Bapak Ibu. Iya. Ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Stop dulu Bapak Ibu. Jadi ucapan Maria sama dengan ucapan Marta ya. Jadi agak-agak nyalain Yesus juga. Sekiranya kamu ada di sini Tuhan, saudaraku tidak mati. Artinya nyatanya engkau enggak di sini Tuhan. Gitu loh Bapak. Ada nada ya agak sedikit nyalakan. Ya lanjut Bapak Ibu. Ya 33. Ya ayat 34. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Amin Bapak Ibu. Jadi Lazarus sudah sempat dikubur. Berapa hari? 4 hari.
Kuburannya mereka itu beda dengan kuburan kita ya Bapak Ibu ya. Kalau kuburan orang Indonesia itu di bawah tanah. Oke. Kalau orang Israel itu kuburan itu biasanya di tembok dinding. Karena di daerah Israel itu banyak batu-batu. Jadi tembok dinding itu dikorek. Jadi gua, dimasukkan jenazahnya, baru ditutup kuburan itu dengan batu. Dan itu biasanya berbentuk roda. Nah, digelindingkan gitu Bapak Ibu ya. Oke ya, jadi beda ya. Coba kita lihat sekarang ayat 39 sampai dengan 44. Pada saat Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Nah di sini nanti saya ada singkapkan sesuatu. Yohanes 11 ayat 39 sampai 44. Sudah di sana? Nih saya bacakan ayat 39 dulu, nanti gantian dengan Bapak Ibu ayat 40 dan seterusnya. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Jadi batunya diangkat. Jadi konteksnya kuburan orang Israel. Kalau kita kan nggak mungkin kan angkat batu. Angkat batu. Di mana batu? Ya Bapak Ibu kan, jadi kuburan kita kan beda. Jadi makanya saya tadi jelaskan model kuburannya orang Israel dengan kita itu beda. Makanya saya jelaskan dulu supaya ayat ini konteksnya nyambung gitu Bapak Ibu ya. Oke, saya ulang lagi. Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ayat 40 Bapak Ibu. Ya. Ayat 41 saya. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ayat 42 Bapak Ibu. Ya, 43 saya. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ayat 44 Bapak Ibu terakhir. Kembali ke ayat 39 Bapak Ibu. Yesus berkata, angkatlah batu itu. Jadi sebelum Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus berkata, angkatlah batu itu. Batu apa? Penutup kuburannya. Saudara tahu enggak kenapa harus diangkat batu itu? Kira-kira Bapak Ibu. Saudara tahu apa? Kenapa harus diangkat batu itu? Karena kalau batu itu tidak diangkat, seandainya Lazarus juga sudah bangkit, dia nggak bisa keluar dari kuburan. Oke, Bapak Ibu lihat. Makanya batu itu harus diangkat dulu. Kalau enggak, nanti Lazarus itu, buka batunya. Dari dalam kuburan dia teriak-teriak. Dia nggak bisa keluar kan? Ya kan Bapak Ibu ya? Itu. Jadi makanya Yesus berkata, angkatlah batu itu. Kenapa? Karena ketika nanti Yesus membangkitkan Lazarus, Lazarus itu bisa keluar dari kuburannya. Oke, benar Bapak Ibu ya? Jadi gitu. Oh iya benar juga sih Pak. Jadi saudara jadi orang Kristen yang kritis gitu loh Bapak Ibu. Tapi juga di situ juga ada makna rohani. Makna rohaninya apa? Angkatlah batu itu. Maka kehidupan orang Kristen jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu seringkali digambarkan dengan batu. Karena hukum Taurat ditulis pada 2 loh batu. Jadi ketika orang Kristen ingin mengalami kebangkitan di dalam kehidupannya, maka batu hukum Taurat harus diangkat dari kehidupannya. Amin Bapak Ibu. Agar apa? Agar kita dibangkitkan Yesus, kita bisa keluar kebangkitan kita. Kalau seandainya saudara masih hidup di bawah hukum Taurat, maka ketika disorot dalam Yesus, maka saudara tidak bisa kebangkitannya keluar, tapi tetap di dalam kuburan. Seperti itu? Oh gitu toh Pak. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi ada makna rohaninya. Jadi batu itu harus diangkat. Dan itu menjadi singkapan bahwa batu hukum Taurat juga harus diangkat dari kehidupan kita. Kalau tidak diangkat dari kehidupan kita, maka walaupun saudara telah dibangkitkan oleh Yesus, saudara tidak bisa keluar kebangkitan saudara. Saudara tetap di dalam kubur. Paham Bapak Ibu? Paham? Itulah yang terjadi pada banyak orang Kristen. Ketika mereka percaya Yesus, tapi tetap hidup di dalam hukum Taurat, maka sebenarnya mereka sudah bangkit di dalam Yesus, tapi mereka tidak mengalami kebangkitan. Sehingga apa? Sehingga mereka hidupnya tidak mengalami mujizat. Bagaimana mengalami mujizat? Mereka masih ada dalam kubur. Amin Bapak Ibu. Iya, batu masih menutupi mereka. Amin.
Jadi mereka nggak mengalami mujizat, mereka nggak mengalami kesembuhan, mereka nggak mengalami banyak kemenangan di dalam Tuhan. Walaupun mereka sebenarnya orang Kristen. Dan itu yang terjadi pada banyak orang Kristen di luar sana. Kenapa? Karena mereka masih hidup di bawah hukum Taurat. Batu hukum Taurat itu masih menutup hidup mereka. Jadi walaupun mereka telah percaya Yesus, walaupun mereka telah dibangkitkan Yesus, tapi mereka tidak keluar dari kubur. Jadi mereka nggak ngalami mujizat Tuhan. Padahal harusnya apa? Tanda-tanda orang percaya ada mujizat. Amin Bapak Ibu. Ya kena setan aja. Kesurupan aja. Sakit aja. Benar, bangkrut aja. Nggak ada pemulihan. Kenapa? Karena percaya Yesus masih di dalam hukum Taurat. Dan apa ciri orang hidup dalam hukum Taurat? Cirinya adalah mereka masih mengandalkan kebaikan mereka. Amin Bapak Ibu. Jadi mereka berpikir mereka baik, maka mereka menjadi benar dan selamat di hadapan Tuhan. Padahal kita baik dan benar bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena perbuatan kita. Tapi kita baik dan benar karena kita percaya dan di dalam Yesus. Tapi walaupun kita telah benar dan baik di hadapan Allah karena kita di dalam Yesus, hukum Taurat itu tetap kita lakukan. Tapi hukum Taurat itu kita lakukan sebagai buah, bukan sebagai syarat di depan, tapi sebagai buah di belakang. Jadi ketika kita dalam Yesus, kita sudah baik dan benar di hadapan Allah. Makanya hendaklah kita jangan mencuri, hendaklah kita jangan membunuh. Nah, itu melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu bukan kita lakukan di depan sebagai syarat. Makanya orang Kristen jangan berpikir, oh saya tidak berzina, saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, maka saya menjadi benar di hadapan Allah. Tidak Bapak Ibu, saudara tidak akan bisa melakukan hukum Taurat untuk menjadi benar di hadapan Allah. Tapi kita menjadi benar dan baik karena kita percaya dan di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu, itu dia. Amin Bapak Ibu, iya. Jadi kita benar dan baik bukan karena perbuatan kita. Orang Kristen itu baik dan benar karena percaya dan di dalam Yesus. Kalau tetangga sebelah kan enggak. Tetangga sebelah kan, ya karena perbuatan mereka kan, bahwa batu itu harus diangkat. Agar apa? Ketika Lazarus dibangkitkan dia bisa keluar. Coba kalau seandainya batu nggak diangkat, Lazarus mesti di dalam loncat-loncat gitu. Iya kan Bapak Ibu ya? Iya kan? Lalu juga ada ayat terakhir tadi, itu menarik Bapak Ibu. Iya kayak yang di film-film Bapak Ibu. Coba ayat terakhir yang kita baca ayat 44-nya. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain puluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara pernah bertanya enggak ayat ini? Nah, saya ajak kita kritis. Jadi ini kain kapan, jadi mereka model orang Yahudi yang meninggal, mayatnya itu dibungkus kayak tetangga sebelah. Jadi kalau tetangga sebelah, kayak Lazarus lah ya Bapak Ibu. Saudara bisa bayangkan ketika dia bangkit. Modelnya kayak apa? Kayak pocong. Loncat-loncat. Lah kan badannya terikat kain kafan. Benar gak Bapak Ibu ya? Iya terikat. Makanya Yesus berkata, bukalah kain-kain itu. Tapi kalau dibuka dia itu kau telanjang. Makanya biarkan dia pergi. Dia cari baju sendiri gitu. Jadi zaman dulu orang Israel itu kalau meninggal dibungkus dengan kain kafan ya. Oke, kalau kita kan enggak. Ya, kita kan enggak. Ya, kalau orang Kristen apa? Justru pakai pakaian yang terbaik. Jas. Wah, keren. Ya, makanya ayat di Ayub itu enggak benar. Ayub berkata, aku datang dengan telanjang, aku pergi dengan telanjang. Salah itu. Justru orang Kristen pergi dengan pakai jas yang terbaik. Benar gak Bapak? Iya kan? Ada gak jenazah telanjang? Gak ada kan? Mana ada jenazah orang Kristen telanjang? Gak ada kan? Makanya ayat Ayub itu gak benar ya. Harus selektif ya Bapak Ibu ya. Aku datang dengan telanjang, aku pergi dengan telanjang. Tidak. Orang Kristen justru memakai jas yang terbaik. Jadi saudara harus melihat ayat itu terus sesuai konteksnya ya. Jangan asal comot ya. Ya Bapak Ibu ya. Demikian juga saya ada yang gak setuju dengan ucapan Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu juga salah. Yang mengambil kekayaan anaknya Ayub siapa? Tuhan, iblis kan? Iblis yang menyerang.
Iya kan? Tapi memang si izinnya Allah. Iya, tapi bukan Allah yang ngambil, bukan Tuhan yang ngambil, tapi iblis. Makanya ucapan Ayub itu juga salah. Dikatakan Tuhan yang memberi, bukan Tuhan yang ngambil, iblis yang ngambil. Makanya saudara harus jeli baca ayat. Amin Bapak Ibu ya. Iya, jangan asal comot ya. Iya. Karena yang ngambil bukan Tuhan, iblis. Memang atas seizin Tuhan. Tapi tetap bukan Tuhan yang ngambil. Nah, Yesus berseru dengan suara keras, Lazarus marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan muka yang tertutup dengan kain puluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Jadi kenapa harus dibuka? Kalau enggak dia kayak pocong loncat-loncat gitu. ya, kan diikat kain kafan kan. Kecuali kalau yang dibangkitkan itu orang Kristen. Oh, orang Kristen pakai jas. Udah siap jalan itu. Jas ya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Tapi kan ini dalam konteks orang Yahudi, mereka jenazah itu diikat dengan kain kafan ya. Oke. Ya, saya simpulkan khotbah ini. Tuhan Yesus terkesan tidak merespon permintaan atau doa Maria dan Marta sehingga Lazarus sempat mati 4 hari dan berbau. Ternyata Tuhan Yesus ingin memberikan mujizat yang lebih dahsyat, yaitu membangkitkan Lazarus sehingga Lazarus menjadi 1 dari 3 orang yang dibangkitkan Yesus. Amin. Ya, tapi total yang dibangkitkan Yesus jangan sebut 3 ya. Ada banyak pada saat Yesus mati dikubur dan banyak orang kudus di kuburan itu bangkit. Amin. Ya. Kalau seandainya Yesus segera datang ke Betania menyembuhkan Lazarus, maka Lazarus menjadi 1 dari banyak orang, 1 dari ribuan orang yang dibangkitkan, yang disembuhkan Yesus. Jadi nggak terlalu dahsyat ya, Jadi Tuhan Yesus sengaja lambat agar Lazarus mengalami mujizat yang lebih dahsyat. Hal yang sama juga dalam kehidupan kita. Ketika saudara berdoa, jangan ngomel, jangan marah-marah ketika Tuhan belum menjawab. Karena bisa jadi waktunya belum tepat. Dan yang kedua, Tuhan ingin memberikan mujizat yang lebih baik bagi kita. Amin. Ya, jadi sabar aja. Yang berikutnya, semua mujizat demi kemuliaan Allah. Jadi semua mujizat demi kemuliaan Allah ya. Jadi bukan kemuliaan pendeta. Bukan. Makanya saya selalu menunjukkan adanya sarana sakramen. Supaya apa? Supaya orang tidak melihat saya, tapi melihat sakramennya. Amin. Iya, coba kalau saya nggak pakai perjamuan kudus minyak urapan. Apa yang saudara lihat saya? Pak Hari dipakai Tuhan dahsyat loh. Diurapi tuh Ratu Plaza. Diurapi tuh Landmark, diurapi. Kan ngacunya ke saya jadinya. Saudara lihat itu? Benar nggak Bapak Ibu? Tapi ketika ada sarana perjamuan kudus minyak urapan, perhatian orang gak lihat kepada saya lagi, tapi kepada sakramennya. Seperti itu. Nah, makanya orang Kristen juga pendeta melakukan mujizat harus ada sarana supaya kemuliaan jangan berfokus kepada pendetanya, tapi kemuliaan hanya kepada Tuhan saja. Amin, Bapak Ibu ya. Ya kan, kalau nggak ada sakramen, coba pasti ngarahnya ke saya. Iya, benar kan Bapak Ibu? Benar dong. Iya. Haleluya. Lanjut lagi. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka selalu undang Yesus di hidup kita agar apapun yang mati di hidup kita bisa dibangkitkan. Amin. Dan itu terbukti kepada Ratu Plaza, Landmark, Ratu Sayang juga bisa dibangkitkan. Bahkan bukan hanya itu, kematian hubungan kita di keluarga, kematian hubungan kita di saudara, kematian apapun, usaha bisnis kita, ketika kita undang Yesus, maka Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka Yesus bisa membuat segala sesuatu yang mati di hidup kita akan bangkit dan hidup. Amin Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus
kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan, berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pagari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, pagari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siap menanti kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita sudah menyaksikan program Mujizat Zaman Now. Lewat pujian penyembahan, lewat kesaksian, lewat firman Tuhan yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah diberkati dan kita menerima mujizat-mujizat yang luar biasa. Karena nama Tuhan yang penuh dengan kuasa. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri program Mujizat Zaman Now ini. Sama-sama kita angkat pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai.